Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, yakni Islam. Hari ini hadirnya saya di sini untuk mempresentasikan satu bab dari buku Fiqhul Islami yang berjudul Ad-Du'a'u fil Islam, atau kedudukan doa dalam pandangan Islam. Nah, doa itu sebagaimana kita tahu ya gitu, yang biasa kita lakuin biasanya habis sholat gitu, entah itu sholat wajib ataupun sunnah, itu adalah permintaan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Kita mohon kepada Allah sesuatu agar Allah itu mengabulkannya gitu, agar Allah itu mengabulkannya. Nah, misalnya kayak aku gitu berdoa, ya Allah semoga di masa depan nanti aku bisa nikah sama ini gitu. Itu kan termasuk permintaan dari seorang hamba, permintaan dari aku kepada Allah gitu. Bahkan disebutkan dalam hadis gitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Hurairah, itu laisa syai'un aqrama ma'allah minat doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa gitu. Nah, bahkan doa sendiri ini Allah itu udah memerintahkan gitu kepada kita untuk hanya meminta atau berdoa kepadanya gitu. Gak boleh kita tuh minta kepada selain Allah gitu. Gak boleh kita berharap gitu kepada selain Allah. Karena emang zat yang patut kita minta, patut kita doa hanya kepada Allah, gak ada yang lain gitu. Bahkan bukan kita gitu kan, makhluk Allah tuh gak cuman manusia ya, gak cuman kita gitu. Tapi ada juga para malaikat gitu. Nah, para malaikat sekalipun gitu disuruh sama Allah untuk berdoa kepadanya gitu. Nah, kita berdoa kepada Allah itu baik kita dalam keadaan senang, susah, lapang, sempit gitu. Kayak contohnya waktu cerita Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Di situ kan Bilal bin Rabah itu dijemur gitu ya, dijemur di bawah teriknya matahari, terus ditempa sama batu besar gitu. Dari badannya bahkan sampai hatinya pun itu ngerasain sakitnya, saking sakitnya mulutnya itu nggak bisa lagi berdoa gitu. Ya Allah sakit udah nggak bisa lagi ngomong kayak gitu. Bilal bin Rabah itu cuma tinggal bisa ngomong ahad gitu. Tapi Allah mengerti, Allah tetap kabulin doanya Bilal bin Rabah gitu. Nah, berdoa ini juga dia lebih baik daripada diam, berserah diri, tawakal gitu. Pokoknya berdoa ini kan yang kayak tadi aku bilang kan, itu manifestasi ibadah yang paling tinggi gitu. Nah, tapi yang harus kita tahu adalah doa ini nggak bisa yang namanya mengubah ilmu-ilmu Allah. Ilmu-ilmu Allah termasuk gimana? Kodonya Allah. Kita nggak bisa yang namanya menolak kodo dari Allah gitu. Kayak misalnya entar aja deh, sama nggak bisa nyebut qadarnya Allah gitu. Ya kalau yang qadarnya Allah tuh kayak kayak tadi yang Wafdal bawain gitu. Kalau misalnya kita minta dalam perjalanan gitu, kita meminta perlindungan kepada Allah gitu. Tapi kodenya Allah tuh beda gitu. Ketetapan Allah beda. Ternyata di jalan kita kecelakaan, kecelakaan gitu. Itu kan karena bukan berat. Itu tanda kalau misalnya doa ini nggak bisa yang namanya nolak atau menghilangkan kodenya Allah gitu. Karena kalau misalnya bisa, itu berarti bukan kodenya kita gitu. Sedangkan qadar itu dia tuh diciptakan sama Allah, itu gak bisa dicabut sama doa juga, karena Allah udah menciptakan hukum sebab akibat gitu. Kalau misalnya sebabnya bisa melahirkan akibat dengan pasti, itu berarti emang qadar. Tapi kalau misalnya nggak melahirkan akibatnya gitu, berarti itu bukan sebab gitu. Kayak ujian ya, tadi dibilangnya ujian gitu. Kalau misalnya kita ujian gitu, kita cuman modal doa terus gitu, tanpa kita ada usaha sedikit pun, emang bisa gitu ya hasil ujiannya 100 gitu? Gak bisa gitu. Kita juga harus yang namanya ikhtiar gitu. Nah, tapi doa ini juga dia itu hanya kalau kita berdoa gitu, kita dari doa itu kita bisa mendapatkan pahala dan melaksanakan perintah Allah. Dia itu sama kayak
ibadah yang lain kayak zakat, puasa gitu, sama-sama kayak ibadah yang lain. Nah, doa ini itu adalah untuk kita mendapatkan pahala dari Allah ketika kita berdoa gitu. Kita itu pasti dikabulin sama Allah. Kalau misalnya dia nggak dikabulin sama Allah di dunia gitu, dia pasti diganti di akhirat gitu. Kalau misalnya dia juga diganti di akhirat, pasti sama Allah itu dihindari dari hal-hal yang berbahaya gitu di dunia gitu. Nah, doa itu hanya untuk menghasilkan pahala. Kalau misalnya ada sesuatu yang itu bisa ditolak gitu ya dari doa ini, misalnya kita misalnya kalau waktu itu ayah pernah kasih contoh, misalnya kita ke Jogja gitu, kita pengen ke Jogja, doa sama Allah, ya Allah lindungilah hamba gitu. Terus pas di perjalanan kita sama sampai Jogja, padahal sebelumnya di jalan tuh di depan ada kecelakaan yang besar gitu, wah hancur semua itu. Nah, tapi kita tetap selamat. Apa itu karena doanya? Belum tentu gitu. Itu bisa jadi kodenya dia dari Allah gitu. Kalau misalnya dia nggak doa, apa dia kecelakaan juga? Belum tentu juga, karena bisa jadi kodenya dia tetap selamat gitu. Nah, itu aja, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, bila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.